Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Tentunya rezekinya selalu ditambahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, Arsitek The Concept. Nah, ngomong-ngomong rezeki nih, Arsitek The Concept membuat rumah dengan desain menerapkan ilmu Feng Shui ya guys. Memang tidak semuanya, tapi di beberapa titik kita terapkan ilmu-ilmu Feng Shui yang baik. Oke, seperti di kamar, di taman, ruang keluarga, dan lain sebagainya. Oke, nah bukan berarti rumah ini dapat menghasilkan uang sendiri ya guys. Tetap kita harus bekerja dengan maksimal. Penerapan Feng Shui ini dipercaya dan diyakini akan menambahkan lagi uang kita atau kekayaan kita dengan cara naik jabatan atau dagangan kita semakin laris, dan bukan dengan kita tidur maka uang jatuh dari langit ya guys. Wah, itu sih enak banget. Belum mau mulai seperti biasa, yuk kita lihat intronya. Yang belum subscribe dan like, jangan lupa subscribe dan juga like ya guys. Oke, kita mulai. Ini adalah rumah untuk mendatangkan rezeki dengan penerapan Feng Shui di beberapa titiknya ya guys. Nah, ukuran rumahnya sendiri sebetulnya 7x12, namun lahannya 7x18. Oke, ini adalah salah satu sumber dari kami ya, yaitu 10 menit Feng Shui menurut Sky Alexander. Sebetulnya banyak ya yang kita bisa ambil literaturnya, tapi tim Arsitek The Concept akan mengambil dari beberapa literatur dan fokus kepada kekayaan saja ya guys. Nah, salah satu literatur yang akan kami angkat adalah di buku ini, yaitu mengenai kekayaan pada rumah. Oke. Nah, ini adalah denah lantai satunya. Pada bagian depan itu terdapat ruang tamu terbuka ya guys. Nah, di situ juga ada kecil, itu adalah air mancur ya guys, dan kolam ikan. Nah, itu adalah bagian dari Feng Shui-nya. Masuk ke dalam terdapat ruang keluarga, dapur, ada kamar tidur di belakang yang menghadap ke taman belakang, taman dan juga ada kolamnya, dan ada kamar pembantu dan area servis lah di situ ya. Nah, kemudian untuk dapur sendiri menyendoknya ke dalam, tentu saja itu adalah berdasarkan Feng Shui. Oke, nah kemudian kita ke lantai 2. Lantai 2 terdapat 3 kamar. Kamar anak 2 dan juga kamar utama. Nah, untuk kamar mandi juga kamar mandi dalam. Pada bagian belakang rumah, tepatnya di taman, itu terdapat tangga putar ya guys. Itu bisa diakses hanya dari ruang servis, ruang kamar pembantu, dan juga kalau dari dalamnya, dari lorong samping itu adalah untuk daerah private-nya. Oke, sekarang kita lihat potongannya. Pada potongan ini kita lihat ya guys, ini tinggi plafonnya 3,5 meter di lantai 1 dan lantai 2 3,2 meter. Harus tinggi ya guys supaya aliran udaranya dapat mengalir. Nah, ini ada ruang keluarga. Nah, terus kita masuk ke daerah dapur. Di atasnya itu kamar mandi ya guys ya, kamar mandi lantai 1, tapi tidak seluruhnya, hanya bagian depan di minibar. Di sebelum minibar, karena di dapur di atasnya itu adalah lorong. Kenapa? Ya untuk secara Feng Shui tidak baik ya guys. Kemudian ada kamar, di atasnya itu kamar juga. Nah, makin maju lagi itu adalah daerah servis di lantai 1. Nah, dan juga terdapat roster ya guys ya. Roster itu kita lihat, ini roster untuk mengalirkan udara dari belakang ke depan rumah ataupun sebaliknya, dari depan untuk buang panas keluar. Nah, itu kita lihat ada mesin cuci, kamar pembantu, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lihat secara memanjang ya guys. Nah, itu ada memanjang, ada dari depan tuh ruang keluarga, kemudian ruang makan, meja minibar, kemudian ada dapur juga yang menyendoknya ke dalam ya guys ya, tentu ke ruang keluarga. Kemudian di sebelahnya lagi adalah ruang servis, yaitu kamar pembantu dan kamar mandi pembantu, serta ruang jemur di atasnya, dan juga ruang cuci tentu di bawahnya ya. Nah, pada bagian atas kamar, ketemu kamar mandi, kemudian adalah lorong, dan kemudian kamar anak. Nah, di paling ujung ruang jemur. Oke. Nah, atapnya sendiri segitiga ya guys. Oke, sekarang kita ke animasinya. Oke, ini adalah rumah minimalis dengan penerapan Feng Shui-nya juga tentu dengan penerapan tema
sustainability ya guys, pertama sun shading. Kita lihat di lantai 2 itu menggunakan sun shading guys, dengan ornamen-ornamen besi dibuat kisi-kisinya ya guys, dan carportnya sendiri menggunakan zinc alum. Nah ini adalah taman kecil di depan, nih fungsinya untuk mempercantik saja guys. Nah kemudian untuk mobil ini adalah carport ya guys ya, itu tempat mobil ukurannya 6 meter karena butuh besar dan maju ke depan sedikit. Nah lebarnya ya kurang lebih 3,5 meter. Nah ini adalah ruang tamu. Ruang tamunya menggunakan batu travertin dan berada di luar. Kenapa? Karena ruang tamu itu lebih baik kita menyambut tamu itu di luar dengan udara yang segar. Kita bisa ngopi, kalau ada yang mau ngerokok tinggal ngerokok, nggak membuat polusi di dalam rumah ya. Jadi di luar rumah ini kita buat sekat menggunakan railing-railing besi. Nah, kalau dilihat di sini ini adalah simbol daripada energi Qi yang baik untuk mendapatkan uang ya, uang masuk ke dalam rumah. Jadi disambut dengan air mancur di sebelah rumah guys. Gitu ya. Jadi air mancur dan kolam ikan itu untuk mendinginkan rumah juga, fungsi untuk arsitekturnya ya. Oke, ini adalah ruang baca. Jadi masuk ke dalam rumah itu kita datang langsung ke ruang baca, dan nah kita lihat di situ ada bambu guys. Apa fungsinya? Yaitu adalah salah satu energi yang kita butuhkan guys, yaitu dengan tanaman bambu sesuai dengan buku yang sudah kita baca ya guys ya, tentunya ya literaturnya ya. Jadi tanaman ini melambangkan pertumbuhan dan kehidupan baru guys gitu. Jadi pot itu adalah wadah ya guys ya. Jadi kalau bisa tuh energi yang masuk ke dalam ruangan ini adalah energi yang baik untuk kita menghasilkan uang lebih gitu ya. Oke, nah ini adalah untuk rak-rak sepatu. Jadi masuk ya seperti biasa, ini adalah ruang pertama seperti genkan gitu ya guys ya, sebelum kita masuk ke dalam ruang keluarganya. Nah ini adalah penampakan ruang keluarga. Ruang keluarga sendiri didesain elegan dengan konsep minimalis kontemporer juga tentunya, dengan permainan batu-batu granit ya guys ya. Nah kalau kalian di dinding itu tidak memiliki dana yang cukup untuk batu granit ya cukup dengan HPL ya guys, bisa dengan HPL yang bermotif granit. Itu sudah baik. Nah kita lihat di sini ini ada rak-rak ya guys ya, rak-rak dan juga cermin di sebelah dapur. Nah dapurnya ini masaknya sendoknya ke dalam guys. Jadi itu adalah peraturan feng shui. Kita nggak pakai feng shui semuanya, tapi beberapa titik saja supaya rumahnya lebih baik. Nah fungsi cermin-cermin di dekat dapur ini ada fungsinya juga guys, untuk feng shui-nya menambahkan kekayaan begitu ya. Nah kita sekarang menuju ke dalam kamar lantai 1 dulu ya guys ya. Nah oke. Interior pada kamar ini menggunakan tradisional dan juga bernuansa kayu ya guys ya. Untuk warnanya sedikit gelap, tapi kita mainkan warna-warna terang juga guys. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini adalah rumah tradisional banget ya guys ya, menggunakan rotan. Nah yang ada cermin bulat itu juga adalah feng shui untuk melambangkan supaya kita tuh lebih fleksibel, keuangan kita lebih baik, hidup kita lebih dinamis seperti itu ya guys ya. Nah di sini kita juga menggunakan warna-warna pada dinding ini kayu dan abu-abu, jadi supaya menekankan kesan yang elegan. Cermin yang cukup besar juga untuk melambangkan sesuatu yang bisa kita ambil energinya di dalam kamar ini supaya lebih baik lagi. Oke. Nah sekarang kita menuju ke kamar pembantu. Kamar pembantu ya bisa digunakan juga sebagai gudang, jadi kita tidak usah mendesain yang terlalu berlebihan, tapi kita menggunakan tetap jendela yang menghadap ke arah taman belakang. Oke. Nah ini adalah kamar mandi pembantu atau ruang servis juga. Kamar mandi servis kita juga bisa bilang seperti itu ya guys ya. Kamar mandi servis ini juga kita nggak perlu desain yang terlalu baik, namun yang di ruang cuci biar kita semangat cucinya, kita sedikit menambahkan elemen kayu dan juga hambalan. Nah ini adalah tangga ya, tangga menuju ke ruang jemur, tangga putar yang berelemen elegan. Nah kita kasih elemen kayu dan juga besi-besinya. Nah
ini kita membicara soal air mancur di belakang. Jadi tadi di depan sudah ada air mancur, di belakang pun kita ada air mancur. Yang di depannya itu adalah roster supaya aliran energinya tuh balik lagi gitu guys ya. Jadi nggak stuck di tengah ruangan ataupun di belakang ruangan, tapi kita kasih roster yang ada juga untuk aliran udara, aliran energinya juga. Jadi feng shui di rumah ini baik, tapi juga secara arsitektural juga baik. Oke, sekarang kita menuju ke kamar mandi lantai 1 yang ada di bawah tangga. Ini kamar mandi tamu aja, tapi kita fungsionalnya tuh bagus banget guys. Tetap bisa digunakan, ada showernya, ada toiletnya, ada wastafelnya juga. Untuk interiornya kita menggunakan batu-batu alam begitu ya, berwarna krem. Oke, nah ini kita bahas soal tangga. Tangga itu haruslah jumlah anak tangga dibagi 5, karena kita bisa baca literaturnya ya guys ya. Jadi nggak cuman interiornya menggunakan kayu yang dengan ini, dengan itu, tapi juga jumlah anak tangga itu sangat penting guys. Berikut ini adalah jumlah anak tangga ya guys, artinya setelah dibagi 5. Jadi perhitungannya itu adalah jumlah anak tangga dibagi 5. Nah, sisanya di belakangnya itu apa? Itu yang akan menjadi pertanda atau arti dari feng shui tangga. Nah, jadi misalnya contoh 18 dibagi 5 kan hanya bisa 15 tuh guys. Jadi sisa 3. Ya, 15, 16, 17, 18 sisa 3. Jadi 3 itu artinya adalah sakit atau buruk. Jadi tidak boleh 18. Contoh lagi, misalkan 19 bagi 5, berarti kan 15 guys yang bisa dibagi. Nah, sisanya berapa? 15 tambah 4, 19, berarti 4. 4 artinya mati, yang juga diartikan buruk. Dan begitu seterusnya guys ya. Nah, kalau misalkan 20 habis dibagi 5, itu berarti bagus. Nah, 20 itu bagus, 21, sisa 1 di belakangnya. 20, sisa 1, artinya kelahiran, yang artinya baik. Begitu ya guys penjelasannya. Oke, nah ini adalah nuansa di bagian tangga. Jadi kita menggunakan elemen-elemen kayu dan juga warna-warna lampu-lampu LED ya guys ya, untuk mempercantik. Wah, keren ya guys, dari tangga menuju lorong dengan warna dan motif kayu yang motif lampu yang baik. Oke, sekarang kita ke kamar mandi. Ini adalah kamar mandinya guys. Kamar mandi sendiri kita pakai warna-warna krem dengan batu-batu juga, batu-batu andesit atau travertin. Kalian bisa pilih ya, dengan warna abu-abu dan krem dipadankan dengan warna kayu sedikit di bagian sabun ya guys ya. Ini tempat sabun. Jadi tempat sabun ini jangan kasih warna kayu beneran guys, karena kan akan basah banget. Jadi keramik saja. Atau nanti saya bahas di kamar mandi berikutnya ya guys ya, ada alternatif kayu lainnya. Oke, jadi ini adalah kamar mandi luar ya, di lantai 2. Oke, sekarang kita ke kamar lantai 2. Nah, ini adalah kamar lantai 2. Tentu kita desainkan sedemikian rupa baiknya dengan konsep elegan, permainan warna granit ya, batu granit atau marmer, kalian bisa pilih. Lantainya menggunakan parkit. Dan high ceiling tentunya 3,2 meter sampai 3,4 meter. Terus kemudian kita pakai WPC juga, kisi-kisi untuk mempercantik. Dan cermin bulat ini, balik lagi, ini adalah feng shui guys, gitu ya. Karena artinya itu adalah keutuhan, kelestarian, persatuan, keharmonisan surga. Jadi lingkaran ini memiliki arti yang baik banget guys, termasuk di cermin ataupun di benda-benda lainnya ya guys ya. Kalau kalian tidak punya kursi atau meja yang kotak, lebih baik menggunakan bulat. Tapi persegi juga bagus loh guys tadi artinya. Oke, sekarang kita menuju ke lorong dulu ke kamar dulu ya guys ya, ke kamar mandi yang ada di dalam dulu guys, di dalam dulu. Nah, ini yang tadi kita bilang ini sama menggunakan batu travertin juga, dan juga warna-warna unsur-unsur yang lebih kepada krem dan abu-abu ya guys. Ini adalah kamar anak ya guys. Kamar anak tuh ada 2 di sini. Yang pertama, kamar anak yang pertama ini menggunakan konsep
yang lebih kayu lagi, tapi tetap ada unsur elegannya dengan permainan warna batu-batu marmer atau granit pada dindingnya. Tanaman pada backdrop TV ini juga menurut Feng Shui loh guys. Menurut Tribun Batam, kalau ditaruh tanaman di sudut tenggara itu menandakan kekayaan dengan kemakmuran juga guys. Jadi lokasi yang ideal itu juga berkaitan ya guys. Kamar anak kedua menggunakan konsep putih hitam ya guys, putih hitam abu-abu. Jadi lebih kayak monokrom gitu jatuhnya. Oke, kita kembali ke lorong tadi guys, dengan motif zigzag, elemen kayu di pada lantainya, parkit. Dan juga ini adalah bisa dibilang seperti Hall of Fame ya guys ya. Jadi lorong itu kita bisa desain seperti Hall of Fame guys. Jadi kita bisa taruh-taruh lukisan kita atau hasil karya kita sambil kita duduk, sambil kita nonton, sambil kita ngobrol gitu ya. Nah, ini adalah ruang jemur guys, ruang jemur di lantai 2. Jadi akses ruang jemurnya ada 2. Yang pertama lewat area servis di lantai 1 dan yang kedua lewat lorong tadi ya guys di lantai 2. Dibedakan supaya aksesnya yang private dan public itu tidak saling berhadapan. Nah ini adalah atapnya, itu menggunakan atap segitiga guys. Jadi hujannya itu ke depan dan ke belakang ya guys, tetap aman. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys kalau ada pertanyaan atau request seputar desain arsitektur. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.